Islam tinggal name, Quran tinggal tulisan. Sian lagi kalau orang Islam yang ngamalkan Islam, bahkan tidak tahu lagi apa amal Islam. Sehingga banyak kita dengar cerita-cerita jamaah yang bergerak, jumpa azan zuhur satu kampung, bukan hari Jumat. Allahu Akbar, berdatangan orang kampung ke masjid. Oh paknya, itu bukan hari Jumat paknya. Kenapa seperti ya? Karena di kampung dia dah menaun dan suah azan zuhur. Jadi azan siang untuk Jumat tolenan. Nah itu keadaan agami apabila dakwah ditinggalkan. Dan jauh di Pulau Mungkutan ada orang bertanya, oh paknya, orang perempuan ya wajib ke sembahyang 5 waktu? Belum lama, hanya beberapa tahun yang lalu. Pulau Mungkutan pun bukan jauh-jauhnya, bukan jauh sampai nak seminggu kita makanya melayar 1 jam nangnya berangkat sampai ke Pulau Mungkutan. Dan dia bukan orang primitif. Hari-hari orang Pulau Mungkutan ke Singkawang, belanja. Tapi kenapa hal itu terjadi di Pulau Mungkutan beberapa masa yang lalu? Karena tidak ada orang yang datang mendakwahkan agama. Tidak ada orang yang cerita agama. Dia datang nak cari busuk, ayo ya, ikan masih mencari rumput laut. Sian yang cerita mendakwahkan agama. Sehingga sebagian orang di sini masalah itu pun tidak ngerti. Dia bukan ngolok, memang tidak tahu. Apa namanya? Orang perempuan wajib tidak sembahyang waktu. Sangkanya orang perempuan itu tidak wajib sembahyang. Nah, orang laki kalian yang wajib sembahyang. Nah, iya. Kami suah ke daerah Sumatera keluar 40 hari, daerah Lahat, Sumatera Selatan. Jumpa bebek muda, badannya batik-batik kok. Ini muda, perkampungan. Bukan hanya tidak tahu wudhu, tidak tahu sembahyang, bacaannya, ngucap pun tidak tahu. Ngucap pun tidak tahu. Baru gini di kita juga tuh ya, di sekitar kecamatan Tangaran deh. Ya, Ustadz kita sampai itu menggarap pelajar-pelajar kumpulkan kalau tidak salah waktu kelas 3, satu kelas 20-30 orang lah, orang lakinya, dia lakinya. Dites Fatihah seorang-seorang tuh ya. Salah seming. Cian yang betul Fatihahnya. 2 sampai 30 orang. Nah, itu keadaan umat Islam. Jadi ketika dakwah dan dibuat berhenti, maka Islam tinggal name, Quran tinggal tulisan. Maka ruh agama itu Pak dakwah. Mendakwah dan dibuat agama mati. Cian lagi tinggal name nah. Nah. Tinggal name. Anak kita tahu orang berarti sholat, apa ya zakat, puasa. Ada yang tahu pun dan mengamalkan dengan ilmunya. Orang tuanya mati, anak merantau jauh. Ketika orang tuanya meninggal, anaknya pulang. Nah, ini Pak Labai yang paling afdol jadi imam yang membayangkan orang tuanya untuk kau di anaknya. Mangan tadi kawannya. Nasa anda tahu tata cara sembahyang mayat. Dia bantainya, Bismillahirrahmanirrahim, rukuk sujud. Nah, gimana ya Pak? Ada nggak yang kayak? Banyak kejadian. Rukuk aja deh, sujud deng. Orang pun heran. Sembahyang mayatnya pakai takbir nah, dan pakai rukuk dan pakai sujud. Jangan pakai zahirkan. Itu keadaan apabila dakwah ditinggalkan. Tapi mun dakwah dibuat, masya Allah, badannya batik-batik. 2-3 hari yang puluhan tahun tak sembahyang jadi sembahyang. Anak masukkan pesantren. 3 tahun hafal Quran 30 juz anak. Ayah, badan batik. Asbab dakwah dibuat, maka anak jadi hafal Quran. Mun anak hafal Quran bisa menjamin 10 orang ahli keluarganya yang dah wajib masuk neraka ditarik masuk surga. Bayangkan. Di hasil dakwah. Dia sendiri dijamin surga dan bisa menyelamatkan 10 orang ahli keluarganya yang dah wajib masuk neraka masuk surga. Maka ruh agama itu ada dakwah. Tapi dakwah macam mana? Kita tanya lagi. Dakwah itu macam-macam. Nada dan dakwah. Gimana ya kira-kira? Hah?
keranceng bawa. Kumpulkan emas, dakwah. Gimana kayak? Bukan. Dakwah yang bisa menarik pertolongan Allah, menjadi asbab hidayah. Dakwah yang bisa menjadi asbab hidayah untuk umat, ia adalah dakwah seperti yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Bagaimana? Dakwah dengan mujahadah. Dakwah dengan pengorbanan. Mujahadah itu artinya susah payah untuk agami, bukan untuk dunia. Susah payah untuk dunia itu bukan mujahadah. Ya bukan mujahadah namanya. Dia namanya musyaqqat. Orang kafir, luar biasa, bukan dengan susah. Orang tidak maksiat, bukan dengan susah. Risiko juga be. Nagok bukan dengan risiko ya. Habis badan kita risiko ya. Ya enggak? Sakit. Macam-macam risikonya. Bisa mati. Orang pakai barang yang tidak tentu rudu, bukan sedikit, bukan murah-murah ya. Habis harta dijual ya. Mendapatkan yang sedikit ya. Oleh lakon aja ada yang habis duit dah habis. Amas bini masih tabal. Pura-pura namun diri deh. Saya bini mereka kungkung amas kungkung anak kungkalang ya. Dapatkan untuk dia anak tadi ya. Memuaskan hawa nafsunya. Itu bukan mujahadah, Pak. Ini namanya musyaqqat. Mun mujahadah itu ujungnya surga. Mun musyaqqat itu ujungnya neraka. Dia sami-sami susah payah. Tapi lain, nilainya lain. Nah, dakwah yang Allah terima, yang bisa mendatangkan hidayah, ya, yang bisa menarik nusrah ghaibiyah dari langit nun, itu dakwah yang disertai dengan mujahadah, pengorbanan. Makanya kita dalam dakwah tuh kita disuruh apa? 4 bulan tiap tahun. Minimalnya 10%, 40 hari tiap tahun. Iya dan boleh ditawar aja. 10% tuh boleh ditawar. Mau kita tawar lagi kehinaan. Makin banyak kita tawar, makin banyak kehinaan hidup kita. Coba enggak percaya, Pak. Kita dah jauh 10% bundaan, dia terasa hati kita tuh gundah gulana. Walaupun harta kita banyak, walaupun ya, keduniaan kita nampaknya mencukupi, serba mewah, serba laks hidup kita. Tapi yang kita kurangnya pengorbanan untuk perjuangan agama 10%, kurang dari 10% tuh terasa Pak hati kita mulai dan tenang. Jumpa orang pun dah takut. Tilik ya, habis jemaah, mari ke dapur. Ada yang sampai manjat lagi. Ada cerita kawan Pak. Tuh ya, kawan nak main manjat batang kayu ke atas. Ketahuan deh kawan bakal rumah nun. Allahu Akbar. Lagi nyusah. Kenapa? Ya Allah tanamkan kegelisahan di hati, ketakutan, kekhawatiran. Jadi dakwah tuh makin kita tambah makin mulia. Jadi sebenarnya dakwah itu bukan pilihan, kemuliaan atau kehinaan. Minimal 10%, Pak. 40 hari tiap tahun, 3 hari tiap bulan. Meluangkan waktu 2,5 jam sehari. Hidupkan 5 amal masjid, 5 amal rumah. Itulah hari itu kita kumpul untuk belajar ya. Supaya kita buat perkara itu dan kita yakin belajar cara ini. 10%. Jadi apa yang kita kena suruh tuh taklim rumah, usuli, jaulah 2. Itu rata-rata hampir sumenya itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Jaulah 1 kita tengah malam dah suruh kena suruh ulama dakwah kita itu kena suruh bangun doa dah mulai. Jaulah 1 malam Kamis. Ya, malam Kamis kita jaulah 1. Maka malam Rabu ya Rabu jaulah kan. Malam Rabunya kita dah suruh malam dah mulai mendoakan. Rute kemana dah musyawarah tuh doakan. Ya Allah suatu jaulah. Ampunkanlah dosa orang kampung ketua dosaku. Doa minta kebaikan, minta hidayah. Jauhlah ya Allah tolonglah berikan hidayah. Malam dah mulai. Makanya apa mulai pagi ya. Kita dah mulai jumpa manusia ya. Dah disuruh kita jaga pandangan. Hari jauhlah ya. Umun gaya pas bukan hari jauhlah taati lahinya. Bukan ya. Salah paham ya. Mantang-mantang bukan hari jauhlah. Kan lagi Bang Badul. Setiap orang yang lewat di toko Honggala, di Cina ngono.
dari atas ke bawah. Bukan. Jaga pandangan tuh. Ghadul basar tuh hari-hari, khususnya hari jauhlah. Betul-betul kita jaga maksudnya. Wabil khusus hari jauhlah tuh kita dah disuruh jaga pandangan, jaga amalan, jaga lisan, jaga telinga dari maksiat, jaga lidah dari ngomongkan orang, dari maksiat, jaga mata dari pandang maksiat, jaga fikir kita daripada fikir-fikir maksiat. Supaya apa? Jauhlah kita Allah terima. Jauhlah itu bukan alang-alang. Ia kerjanya 124.000 para nabi. Jauhlah tuh. Kerjanya 124.000 para nabi. Mun kita jauhlah ya, jauhlah satu di mahalah kita membawa nurnya 124.000 para nabi. Bayangkan. Makin tak heran kadang-kadang orang bercaca, ini tak heran, kadang-kadang kelihatannya lain. Kita bagi berlima, kelihatannya itu ramai orang datang. Soalnya kita dengar dari seperti ini. Karena dalam dakwah tuh ramainya orang ini. Tapi dia cerita setelah dia keluar dijari. Dah keluar dia dia cerita lolok ini kita main. Ramailah kelihatan kurang di sorban di jawaban. Karena tak lang-alang kerja nabi gitu Pak. Tapi ya pun tergantung niat kita dengan cara kita. Bagaimana kita ngatur hati kita dalam buat amal itu. Itu bukan amalan kita itu. Ngapa kita tang turun gitu bagi umat tuh? Itu perintah Allah. Itu kerja nabi kita. Yang mana itu diberikan kepada kita itu berupa kemuliaan, meneruskan kerja nabi itu. Kita ada perasaan seperti itu perintah Allah. Bukan barang-barang ini. Oh, itu kerja Rasulullah nabi kita. Kita itu belajar melanjutkannya. Walaupun kita penuh dengan kekurangan. Bukan mau kita. Mau kita buat amal seperti itu. Oh, luar biasa Pak. Hidayah. Dan di situ di Eropa orang masuk Islam kalah. Dan itu maju kalah di Amerika orang masuk Islam. Di New York orang masuk Islam kalah. Di Jepang orang masuk Islam. Sebab amal dakwah yang kita buat hari itu. Jadi dakwah yang bisa menurunkan hidayah itu dakwah yang dengan mujahadah. Kita disuruh 4 bulan jalan kaki. Kita disuruh 4 bulan IPB. Kita disuruh 4 bulan negeri jauh. Disuruh buat bini paling lama 3 bulan sekali. Kecuali yang berhalangan. Apa halangannya? Tuh bini aku datang bulan Pak, dan bisa nak keluar 3 hari mau bini. Halangan nak keluar mas turut. Motorku tuh, yo anak rusak tuh gennya itu bukan halangan. Hari hujan lambat tuh gimana nak keluar tuh bukan halangan. Iya alasan. Apa halangan kita dan keluar mas turut tuh? Mun bini dah meninggal. Iyalah halangannya. Nah, kita tak keluar sih. Enak keluar bini meninggal semari. Ya betul halangannya. Nanti aku dia bini meninggal. Bukan diri soalnya. Atau suaminya meninggal. Itu boleh keluar dengan anak bujangan. Buat nasi anak kita Hamdi bini weh. Nah, kena kita kapik. Kapik anak dari orang yang belum boleh. Jadi bini boleh Hamdi. Halangannya apa? Nasihan bini. Nah, mungkin anak masih kacingnya. Ayo. Masih kacingnya. Belum bisa ditinggalkan. Iya halangannya. Maka itu rata-rata kita yang kena suruh dalam amal dakwah tuh semuanya mujahadah nafsu ada di dalamnya. Maka dakwah yang seperti ialah yang mendatangkan hidayah dari Allah Ta'ala. Bisa narik nusrah ghaibiyah. Dakwah seperti yang dibuat Nabi dan sahabat. Korban dengan pengorbanan. Pengorbanan itu macam-macam Pak. Bukan hanya harta dan diri waktu. Bukan hanya korban pemikiran. Korban perasaan. Sahabat nak berangkat ke Hudaybiyah. Nak berangkat perang. Tahu-tahu Nabi suruh pulang dan jadi parang. Dibuat perjanjian Hudaybiyah. Iya sangat-sangat para sahabat sangat-sangat mujahadah, pengorbanan perasaan, pemikiran. Dah siap nak mati itu dah nampak lawang surga sahabat. Sahabat imannya luar biasa. Karena suruh pulang Rasulullah. Bagaimana ya? Tapi sian pilihan lain, sahabat itu memang dah taat dengan Nabi. Sami'na wa ata'na wa sallamna, dah nyerah. Apa yang punya Nabi iyalah. Ya mun Nabi katakan kaki unta 5, sahabat pun tinggal lauk jana. Itu ketaatan para sahabat. Keyakinan para sahabat dengan Rasulullah. Jadi korban itu macam-macam, bukan hanya korban harta, diri, waktu. Semuanya kita korbankan untuk agama itu. Nah, dakwah seperti itulah yang akan menarik nusratullah. Jadi agama itu Pak, ruhnya adalah dakwah.
Bukan dakwah pakai alat. Kita itu udah kena fitnah besar, fitnah handphone tuh. Sehingga dakwah pun nak pakai handphone gitu. Syekh jur bulanan tanggal sekian di Surau Suli. Dah kirim. Sekali picik nang dah tahu seluruh Karbon Temajuk ada jur bulanan. Semua yang tahu. Tapi sayang caring kan. Betul. Dakwah seperti ini tidak akan mendatangkan, tidak akan memajukan agama. Yang maju alatnya, handphone maju, tapi agama tambah mundur kalau dakwah seperti ini. Ngetek, minum kopi, sekali picik nang dah tahu seming dah orang informasi jur bulanan. Hasil malam markas, hasil malam markas. Iya kalau aja di sini pun kawan HP isi bayannya itu gitu. Ustaz Agus teh, HP isi bayannya kalau masyayikh itu. Jur ulama kalau itu. Handphone tuh deh gitu. Tinggal kirim rekamannya dah, nyaman kita tinggal maju tuh deh. Menggunakan fasilitas tuh saya. Oh Allah Taala aja jadikan tuh, macam betul kan? Gak sampai ibadah balis. Allah Akbar. Ujungan kalak kepahamannya macam-macam. Dan betul. Kenapa? Bukan caranya. Sesuatu pun bukan cara yang kata rusak, merusakkan. Oto pakai bensin aja weh. Kita isi solar gimana? Gimana Bang Rudi ya? Batuknya gimana deh? Rusak. Oto solar isi bensin gimana? Sama juga. Jangankan lain minyak, campur sikit pun aja dah batuk atau gitu ya. Payah hidupkan. Hidup mati. Nyusah ya. Nah. Oto turunkan ke laut nun. Cari ikan kalau anak. Tapi yang cari ikan laut ya. Yo, Dan pakai kapal, pakai oto cari ikan ke laut nun. Gimana? Pinjam oto Bang Badul truknya. Yang itu cari ikan. Pakai itu oke. Awalah. Masukkan ke laut gimana kira-kira? Dalam juga jadi bangkai laut nang oto ya, bukan jalan. Syukur kita ada ikut ya ke dalamnya juga. Bukan caranya. Sesuatu bukan dan dibuat dengan caranya rusak. Nah, alat itu digunakan untuk yang lain, rusak. Dia aja yang bulat untuk gerindal yang ini. Nah, ini macam-macam ini. Ada yang untuk itu, kan sama ya. Untuk bersih, untuk apa? Tapi yang biasanya nukang sama ke lain-lain nih. Lain. Jadi masing-masing dia juga dakwah tuh. Allah perintahkan buat kerja agama supaya umat dapat hidayah, supaya diri kita ada islah, kampung kita ada islah. Ya. Bukan hanya Allah Ta'ala perintahkan kita buat dakwah, bersamaan dengan ini Allah Ta'ala juga ajari kita bagaimana cara buat dakwah. Bukan cara kita seorang, bukan pakai pikiran kita seorang. Inilah maksud kita di situ. Ya. Maksud kita sebulan sehari ngumpul deh untuk belajar. Dia sih yang pandai kita deh. Kita belajar, ngulang-ngulang apa yang kita dengar dari ulama-ulama kita, ahlinya di Nizamuddin Sunan deh, ahlinya Sunan, madrasah dakwah di Nizamuddin, orang yang dah berapa keturunan dah, terjun langsung mengorbankan apa yang ada seluruhnya untuk agama, untuk usaha dakwah. Sampai Syekh Ilyas zaman beliau, kami habis semua dikorbankan untuk menjamu tamu-tamu datang ke markas dunia. Sampai anak Yusuf dikacik makan dari sisa-sisa yang di karung-karung, gandum yang di sisa di karung makan, sampai menangis Syekh Ilyas melihat anaknya makan dari sisa-sisa si anaknya. Padahal orang kaya besar, orang ini tuh tanah banyak, nangis langsung sholat. Doa setelah beliau sholat, doa nangis lama beliau. Apa kata Ulan Ilyas, mulai hari itu tidak akan pernah kelaparan lagi di Nizamuddin. Kita lihat yang sebelah sini, so enggak tamu dan makan itu. Berapa ekor kerabau dari dipotong, sapi. Nah, dari mana kita antara jalan, ada toilet makan. Baras bukan baras yang murah-murah, baras mahal-mahal yang panjang-panjang. Roti, daging hari-hari. Allah Akbar. Jadi madrasah dakwah Nizamuddin. Kita tuh sebenarnya tinggal nyaman dakwah tuh. Apa yang kena anak, jangan. Di sini ada keberkahan. Sama yang minum obat obat paten, harga 1 juta segi, pencegah stroke. Belilah Bang Badul kak, masya Allah. Tapi kata ya dokter itu obatnya pahit. Usah nak kawan pak, talan aja. Gimana kita kawan talannya? Hati lah.
Diampak kamu muntahkan kalau mungkin tidak tahan kalau yang gitu ya, baiklah juga nih gitu ya. Jangan tahu tingkat kepahitannya itu. Kita pun tidak usah merasain, kita kan mainkan kutak kita tadi ya. Aku dah biasa makan pria, makan apa gitu ya, anjuk sampai muntah kayak apa, gampang tuh kan gitu ya. Gampang lah kayak yang wadul tuh. Rasa ang pahit memang luar biasa, tidak mampu gitu ya. Ujungnya meluaikan. Apa yang kita luaikan ya? 1 juta ya. 1 juta yang kita luaikan ya. Obat kita tidak sembuh, merusak. Kadang-kadang amal-amal dakwah tuh pahit pak untuk kita. Disuruh mendatangi orang sembahyang hari-hari, nyaman ke ya? Mungkin turutkan dengan sesuaikan dengan bertantang anak nafsu. Mangke yang nak kita pakai mantan mertua kita tidak jadi. Lama dan senaguran juga kita bersalam pun 3 kali dan jawab nah. Selama itu kan aku putuskan musyawarah pagi, kau manja pakai nya. Mertuamu yang nak jadi doa ya. Barat nak ya? Barat. Makan nafsu. Inilah yang datangkan hidayah yang seperti itu. Begitu duduk situ, inilah maksudnya musyawarah bulanan tuh deh, untuk menjaga, mengontrol dan meningkatkan kerja yang ada di halaqah kita itu. Itu maksud musyawarah tuh. Untuk apa? Menjaga, mengontrol dan meningkatkan kerja kita. Itu maksud musyawarah. Coba baik.